Selamat sore, selamat datang kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obesiani Para dan kita akan melakukan pendalaman Alkitab sekali lagi tentang Kitab Wahyu karena Kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat penuh berkat ya dan berbicara tentang akhir zaman. Nah, kali ini kita memiliki topik yang sangat menarik yaitu adalah 7 malapetaka dan Armageddon. Nah, kita akan mempelajarinya dan kita akan baca langsung dari kitabnya, tapi sebelumnya kita mulai dengan doa. Mari kita undang Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyediakan waktu bagi kami untuk membaca kitab-Mu yang penuh berkat dan agar kami dapat bersiap dan mempelajarinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi pembahasan kita belakangan ini memang semuanya tentang wahyu. Nah, untuk itu sebenarnya saya ingin menekankan sekali lagi ya, bahwa membaca wahyu itu sangat baik. Karena kita baca dalam Wahyu pasal 1 yang ketiga, dikatakan apa? Di sini dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ya, luar biasa ya, berbahagialah ia yang membacakan. Nah, karena itu jadi kali ini saya ingin lebih banyak membacakan saja. Dan mungkin ada sedikit berkomentar dan memberikan sedikit latar belakang terkait apa yang tertulis ya. Dan dengan ini jadi supaya saudara juga bisa membaca secara langsung bersama dengan saya supaya dapat berkatnya, atau paling tidak di sini juga dikatakan yang mendengarkan pun juga akan berbahagia. Tetapi kalau mau dapat berkat yang lebih banyak lagi, tambahkan lagi, yaitu bahagialah yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Nah, baiklah, jadi kita topiknya adalah 7 malapetaka dan Armageddon. Tapi sebelumnya akan saya beri latar belakang dari 7 malapetaka itu. Jadi kita awali dengan Wahyu. Kita membuka Wahyu pasal 13, ayatnya yang ke-16 dan 17. Ternyata awalnya adalah tentang tanda binatang. Di sini saya bacakan ya. Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi akan ada tanda binatang yang dipaksakan supaya semua orang mengenakan tanda itu. Kalau tidak, mereka tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Istilahnya hidup itu menjadi susah. Seperti itu ya. Nah, kenapa ini ada hubungannya dengan Armageddon dan dengan 7 malapetaka? Kita baca dulu sambungannya di Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-9 dan 10, yaitu pekabaran yang ketiga dari pekabaran 3 malaikat ya. Di sini dikatakan, Wahyu 14 ayat 9 dan 10, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi di sini katakan apa? Jadi di akhir zaman akan ada pemaksaan oleh binatang yang kedua, sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya, supaya orang-orang itu mendapatkan tanda binatang di dahi dan tangannya. Kalau tidak, mereka tidak bisa belanja, menjual atau membeli. Nah, tapi bahayanya di sini pekabaran malaikat yang ketiga dikatakan jangan kamu ambil tanda itu. Kenapa? Karena bagi mereka yang mendapat tanda itu, mereka itu akan mendapatkan murka Allah. Mereka akan minum dari cawan murka Allah. Nah, cawan murka Allah inilah yang ternyata adalah 7 malapetaka dalam kitab Wahyu. Kita bisa baca dalam Wahyu pasal 15 ayat pertama dikatakan apa? Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dan 7 malapetaka terakhir. Jadi betul-betul malapetaka terakhir ya. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, jadi tentang murka Allah ya. Jadi ada 7 malaikat lain dengan 7 malapetaka terakhir, dan itu yang akhirnya akan mengakhiri murka Allah. Dan di situ kita bisa baca pasal 15, cuma untuk menghemat waktu kita langsung ke 7 malapetakanya ya. Itu ada di pasal 16. Jadi kali ini kita akan membaca lebih banyak dari Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai 21. Saya tidak akan mengartikan terlalu banyak, saya hanya akan membaca supaya kita sama-sama belajar dan membaca dan berbahagia sesuai yang dikatakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga.
Nah, saya akan bantu membaca dari sini. Saudara bisa buka Alkitabnya juga dengan saya. Kita baca dari Wahyu pasal 16 ayat yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan muka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata 7 malapetaka itu, meskipun nanti ketika kita baca akan sangat menyeramkan, tapi target atau maksudnya yang kena dari malapetaka itu adalah siapa? Mereka yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi apabila saudara tidak mendapat tanda binatang, tapi memiliki tanda Kristus, matahari Kristus, saudara aman. Jadi jangan terlalu khawatir. Tapi ini membicarakan tentang apa? Akibat yang buruk yang akan terjadi kepada mereka yang mendapatkan tanda binatang itu di dahi ataupun di tangannya. Jadi yang pertama apa? Bisul ya. Pancawannya ke atas bumi, lalu timbullah bisul yang jahat. Dan malaikat yang kedua, ayat 3, menumpahkan cawannya ke atas laut. Jadi kalau pertama itu ke atas bumi, sekarang ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang yang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Luar biasa ya. Targetnya laut sekarang. Lalu yang ketiga. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya di atas sungai-sungai dan mata air. Dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Jadi Tuhan itu ketika memberikan malapetaka, justru semua orang berkata, sungguh adil. Karena yang kena adalah orang-orang yang jahat, yang mendapatkan tanda binatang. Lalu lanjutannya, karena mereka telah menumpaskan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Jadi adil ya. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Luar biasa ya. Jadi yang pertama ke bumi, yang kedua itu ke laut, lalu yang ketiga ini ke sungai-sungai dan mata air. Lalu kita baca lagi tentang malaikat yang keempat di ayat yang ke-8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Menarik ya, dari yang keempat kita bisa belajar apa? Di sini dikatakan bahwa apa? Ketika orang-orang jahat itu menerima malapetaka, mereka bukannya bertobat, karena pintu kasihan sudah tutup pada saat ini terjadi. Jadi istilahnya tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Jadi jangan kira, oh ya nanti saya akan bertobat ketika akhir zaman tiba. Ketika apa? Malapetaka Tuhan itu nyata. Saya akan tahu, oh Tuhan benar ada dan saya akan bertobat. Tidak ya, di Alkitab sini dikatakan apa? Mereka tidak bertobat. Orang yang sudah terjerumus terlalu dalam ini karena menolak Roh Kudus tidak akan dapat kesempatan untuk bertobat. Justru mereka akan semakin marah, tidak mau bertobat ya. Di sini dikatakan apa? Mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Kalau kita baca yang berikutnya lagi, yang kelima, ayat 10 ya. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi sekali lagi dikatakan sudah sakit, mereka hanya semakin menghujat Allah. Dan tetap tidak bertobat. Lalu kita lanjut ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu, itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Dan mereka akan mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa.
Jadi akan ada peperangan besar. Ya. Ini cawan yang ke Lalu ayat 15, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ya, jadi ada peringatan di sini ya. Menarik ya, udah dimasuk ke cawan yang ke-6, sekali lagi ada peringatan untuk memperingati kita juga. Jadi bukan untuk memperingati saat kejadian itu terjadi, tapi untuk kita, ini sebenarnya komentari untuk apa yang terjadi ini. Makanya dikatakan apa? Berbahagialah ya bagi yang berjaga-jaga dan tetap apa? Memiliki baju ya, baju Kristus sebenarnya yang menyelamatkan kita sehingga kita tidak telanjang. Nah, lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, atau kalau bahasa Inggris biasa juga disebut Armageddon ya. Tapi kalau di sini bahasa Indonesia ditambahin H. Karena yang bahasa aslinya sebenarnya itu Harmagedon, itu yang lebih tepat. Harmagedon, yaitu adalah Har Megiddo. Har itu adalah bukit dan Megiddo adalah nama tempat di Israel ya. Jadi sebenarnya di bukit Megiddo. Jadi mereka mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon, di bukit Megiddo. Nah, kenapa bukit Megiddo? Karena dalam sejarah Israel banyak pertempuran yang sangat kritis dan genting. Ini kritis dalam arti kalau kalah di situ betul-betul bisa kalah semua, kalau menang betul-betul menang. Itu selalu terjadi di Megiddo. Itu daerah yang sangat strategis. Karena itu sebenarnya ada gunungnya, lalu ada lembahnya, dan lembah itulah biasa tempat terjadi peperangan di situ. Itu banyak peperangan di situ. Salah satunya kita bisa juga baca, yaitu misalnya dari perangnya Yosia ya. Itu kita bisa buka 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-23. Kita buka ya, supaya tahu sedikit konteksnya ya. Karena di sini bilang sungai Efrat kering, lalu ada mengumpulkan kerajaan-kerajaan. Jadi ini bisa kita contoh misalnya 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-29. Dalam zamannya itu, zamannya Yosia ya, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megiddo segera sesudah ia melihatnya. Ya, jadi ada peperangan di Megiddo dan ini peperangan penting. Dan menariknya di sini diceritakan bahwa Yosia itu mati di sana, di Megiddo. Nah, tapi bagi kita yang sangat awam mungkin tidak begitu memahami apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tentunya lebih lengkap kalau dibaca di kitab lain juga ya. Tapi intinya adalah pada saat itu yang terjadi adalah Asyur itu sedang mengalami kekalahan. Jadi ketika kita bilang ada di Wahyu dikatakan sungai Efrat kering, lalu ada raja-raja dari timur, ini lagi secara simbolis lagi ngomongin apa sih? Nah, ini kalau kita melihat ke masa lalu, itu sebenarnya apa? Ketika kerajaan Babel itu sedang naik daun. Jadi dulu pada saat itu kerajaan Asyur itu yang paling berkuasa ya. Jadi kalau masih ingat kisahnya misalnya kisah Yunus misalnya kan ke Niniwe. Niniwe itu ujungnya jadi ibu kota Asyur. Akhirnya Asyur bertobat lalu menjadi kerajaan adidaya. Dan mereka itu apa? Ketika jadi kerajaan adidaya, mesti sudah bertobat sebelumnya. Tapi akhirnya apa? Mereka menzolimi kerajaan-kerajaan sekitarnya. Bahkan kalau ingat ceritanya kerajaan Israel Utara, itu akhirnya dihancurkan Samaria dan penduduknya dibuang. Seperti itu ya. Dan mereka juga menyerang yang selatan, Yehuda. Mungkin kalau ingat ceritanya cerita Hizkia ya, diserang oleh Raja Sanherib. Jadi Asyur itu ujungnya menjadi jahat. Dan sudah dibuatkan dalam kitab Nahum bahwa Asyur itu akan hancur. Bisa dibaca di kitab Nahum ya. Jadi Asyur ini sebenarnya yang jahat pada saat ini ya. Dan di sini dikatakan bahwa apa? Firaun Neko, raja Mesir, itu mereka datang untuk melawan Raja Asyur ya. Nah, ini menarik ya. Dan yang menarik ini lagi akhir dari kerajaan Asyur. Di mana pada saat itu kerajaan Babel dari selatan dan agak timurnya dari Asyur menghancurkan Asyur. Istilahnya menyebang sungai Efrat itu untuk menghancurkan Asyur untuk selamanya. Jadi Babylon itu atau kerajaan Babel pada saat itu sebenarnya adalah kerajaan yang baik. Seperti itu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan raja-raja timur yang akhirnya menyebang Asyur dan akhirnya akan mengalahkan yang jahat, dan disitulah akan terjadi pertempuran. Meskipun yang menarik di sini adalah ketika pertempuran itu terjadi, Raja Yosia itu mau menghalangi Mesir, Raja Neko.
Padahal Raja Neko itu mau membantu Raja Asyur. Mungkin dia bahasa Indonesianya kurang begitu jelas, tapi mesti lihat bahasa Inggrisnya juga ya. Jadi Raja Mesir itu ingin membantu Asyur, membantu yang jahat untuk menyelamatkan Asyur dari Babel. Nah, itulah kenapa Raja Yosia bangkit untuk mencegah Mesir untuk menyelamatkan yang jahat, meskipun ia akhirnya mati. Nah, jadi ini satu pelajaran juga di sini. Dalam arti pelajarannya adalah ketika perang besar itu akan terjadi, janganlah kita sayangi nyawa kita. Masih seperti Yosia ya, meskipun dia mati nggak apa-apa. Karena dalam pertempurannya dia mencegah Mesir untuk menyelamatkan Asyur. Jadi orang Mesir itu kalau belajar sejarah, orang Mesir itu telat untuk menyelamatkan Asyur, dan akhirnya Asyur itu dikalahkan oleh Babel. Seperti itu ya. Jadi itulah kehancuran dari kerajaan yang jahat. Nah, kita kembali lagi ke Wahyu. Jadi kita kembali ke Wahyu pasal 16. Kita baca lagi ya. Jadi kita sudah mengerti maksudnya ini sungai Efrat menjadi kering, lalu ada berkumpul kerajaan untuk menyiapkan jalan dari raja dari timur. Karena intinya apa? Akan ada pertempuran terakhir, yaitu Harmagedon tadi ya. Di Harmagedon. Nah, lalu yang berikutnya apa? Ayat 17 ya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana, atau sudah selesai. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi intinya Tuhan menang ya. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar sebat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Dan itulah cawan yang ketujuh ya. Jadi ada 7 malapetaka di situ. Menarik ya. Jadi kalau ditanya, oh jadi maksudnya apa nih malapetaka yang pertama? Apa nih maksudnya malapetaka yang kedua? Apakah ini simbolisme untuk arti yang lain? Saya tidak bisa membagikannya di sini. Tapi saya percaya bahwa kita yang membacanya itu akan mendapat berkat. Karena ketika itu terjadi, nantinya kita akan tahu, oh ini sepertinya sudah dinubuatkan, dan kita akan dibilang kita akan memuliakan Allah. Mungkin kalau secara garis besar menarik juga untuk mengetahui bahwa di sini ada 7 cawan, 7 malapetaka ya. Ini seolah-olah terjadi apa? Pembalikan dari penciptaan. Jadi sebelumnya 6 hari Tuhan mencipta, lalu 7 beristirahat. Di sini juga 6 malapetaka, lalu yang ke-7 dibilang selesai. Jadi ada sedikit cerminan atau refleksi dari penciptaan, tapi ini kebalikannya. Jadi kalau 7 hari penciptaan, 6 hari penciptaan, lalu 7 beristirahat, di sini 6 harinya bukan mencipta, tapi malah petaka. Jadi kalau kita pelajari, misalnya yang pertama itu dibilang ke bumi. Memang hari pertama dikatakan jadilah terang, tapi sebenarnya kalau kita lihat hari pertama tentu juga termasuk dibilang pada mulanya alam ciptaan langit dan bumi ya. Jadi ada tentang bumi di situ. Dan ini malapetaka pertama diberikan kepada bumi. Yang kedua malapetakanya kepada laut. Hari kedua memang bukan menciptakan laut secara betul-betul menciptakan laut, tapi dibilang air itu dipisahkan, yang bawah itu jadi laut. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga dan yang keempat juga dibilang, yang keempat Tuhan menciptakan matahari. Kalau di sini malapetaka yang keempat apa? Matahari itu akhirnya justru malah menjadi panas dan membakar, seperti itu ya. Jadi sedikit ada refleksi dengan 7 hari penciptaan. Nah, jadi sekali lagi ini mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa sesungguhnya seharusnya kita memuliakan Tuhan yang adalah pencipta. Itulah pekabaran malaikat yang pertama ya. Tapi karena orang tidak memuliakan Tuhan yang mencipta, maka ciptaan ini seolah-olah akan dihancurkan. Meskipun nanti akhirnya dibilang akan ada langit yang baru dan bumi yang baru ya. Tapi yang lama itu akan berakhir karena manusia tidak memuliakan Allah sang pencipta. Jadi dalam hal ini kita bisa mengerti bahwa tanda binatang itu menandakan bahwa seorang itu sudah tidak lagi memuliakan Allah sang pencipta ya. Seperti itu ya. Jadi itu pentingnya bagi kita, meski kita tidak tahu secara persis arti malapetaka itu, tapi setidaknya kita bisa tahu cara menghindarinya. Meski kita tidak tahu persis tanda binatang itu apa, tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa dengan kita selalu mengingat Tuhan pencipta, kita tentu akan apa? Akan luput dari tanda binatang itu, dan juga dari 7 malapetaka yang akan datang kepada mereka yang menerima tanda binatang di dahi dan tangannya.
Seperti itu ya. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga kita bisa mengerti lebih jauh lagi bahwa pada akhirnya Tuhan yang akan menang dan penghakiman akan diberikan kepada orang-orang jahat yang menghancurkan bumi dan menerima tanda binatang itu. Itu saja, mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami dalam membaca kitab Wahyu Tuhan. Kami percaya bahwa mereka yang membaca dan mendengarkan dan mentaati apa yang dibagikan dalam kitab Wahyu akan berbahagia dan mendapat berkat-Mu ya Bapa. Persiapkanlah kami untuk akhir zaman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, sampai jumpa di minggu yang berikutnya. Tuhan berkati. Amin.